Sudah lihat channel tentang jarak titik ke garis? Kira-kira kalau jarak titik ke bidang gimana ya? Hai Sobat Pintar, ketemu lagi dengan Kak Ika di sini. Kembali lagi di channel Belajar Online. Oke adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang jarak titik ke bidang pada kubus. Ya, sebelum kita jauh melangkah kepada kubusnya, kita coba lihat dulu apa sih konsepnya jarak titik ke bidang itu sendiri. Ya. Jadi sebenarnya cara untuk menentukan jarak titik ke bidang sama halnya dengan jarak titik ke garis di channel-channel sebelumnya ya. Sehingga langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan proyeksi titik pada bidang yang terkait. Sehingga misalkan adik-adik cari jarak titik A ke bidang BCDE gitu. Sehingga adik-adik harus memproyeksikan titik A itu ke bidang BCDE. Ya, itu langkahnya. Sehingga jarak titik ke bidang dinyatakan oleh jarak titik ke proyeksi titik pada bidang tersebut. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik A, bisa dilihat ya gambarnya, A ke bidang adalah panjang garis tegak lurus, tuh dilihat tegak lurus ya, dari titik A ke bidang alfa. Oke, sudah paham ya konsepnya ya. Sekarang kita masuk ke kubusnya itu sendiri, bahwa di sini Kak Ika jabarin beberapa bentuk jarak titik ke bidang pada kubus itu seperti apa aja sih. Di sini ada 3 gambarnya, Kak Ika jabarin. Jadi ada gambar 1 ya, semuanya kubus PQRS TUVW. Jadi ada gambar 1, 2, dan 3. Di sini ada bagian yang Kak Ika arsir ya. Oke. Sekarang kita bahas lebih lanjut. Untuk gambar 1, fokus di gambarnya. Di gambar 1 ada kubus PQRS TUVW ya. Kemudian jika diketahui sisi kubusnya adalah 24 cm, kita misalkan seperti itu ya. Jadi jarak antara titik R, sekarang fokus lihat titiknya dan bidang yang akan kita cari. Jadi titiknya adalah kita gunakan titik R, bidang yang akan kita gunakan adalah bidang PSWT ya. Kita cari jarak titik R ke bidang PSWT karena berdasarkan konsep yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa jarak titik ke bidang adalah proyeksi dari titik tersebut pada bidang yang terkait. Sehingga kalau di kubus ini proyeksi titik R di bidang PSWT adalah S itu sendiri ya. Sehingga jarak antara titik R ke bidang PSWT dapat diwakili dengan garis RS. Sehingga garis RS itu besarnya adalah 24 cm sesuai dengan sisi dari kubus. Kemudian coba kita lihat lainnya. Kalau misalkan dari U Kak, ya, misalkan dari U. Dari titik U kita mau cari jarak ke bidang PSWT juga. Coba lihat dari titik U ke bidang PSWT. Proyeksinya U ke PSWT siapa sih? Proyeksinya U ke PSWT itu T itu sendiri. Sehingga jarak titik U ke bidang PSWT bisa diwakili dengan garis UT. Sehingga jaraknya juga ketemunya 24 cm sesuai dengan panjang sisi kubus ya. Kita lanjut ke gambar kedua. Agak berbeda sedikit. Kalau tadi bidangnya nempel di kubusnya ya. Sekarang bidangnya adalah bidang diagonal ya. Kita pakainya bidang SQUW atau QUWS ya. Sekarang kita mau cari sama kita misalkan panjang sisinya itu PQ-nya adalah 24 cm. Kemudian di sini kita mencari jarak dari titik T ke bidang QUWS ya. Coba lihat
sisi kubusnya 24 cm ya. Kemudian karena sisi kubusnya 24 cm sehingga panjang TU ya 24, kemudian panjang UV-nya juga 24, panjang PT-nya juga 24 cm karena semua adalah sisi dari kubus. Kemudian kita mencari panjang TV, di mana TV itu adalah diagonal sisi dari persegi TUVW ya. Diagonal sisi bisa pakai rumus langsung ya, sisi akar 2, atau misalkan lupa rumusnya Kak, bisa pakai cara dengan Pitagoras biasa, sehingga ini kita bisa cari TV sama dengan akar dari TU kuadrat ditambah UV kuadrat. TU nya tadi berapa? TU nya 24 kuadrat ditambah UV nya berapa? 24 kuadrat juga, sehingga ini agak bisa pakai cara cepat ya, bukan cara cepat sih, konsep menghitung yang lebih cepat daripada kalian menjabarkan 24 kuadrat. Di sini kan ada 2 24 kuadratnya, sehingga 24 kuadrat dikali 2. 24 kuadrat bisa keluar dari akar, ketemunya 24, sehingga hasil dari TV adalah 24 akar 2. Sesuai ya dengan konsep diagonal sisi, bahwa diagonal sisi adalah S akar 2. Selanjutnya TO. TO adalah setengah dari TV, setengah dari diagonal sisinya, sehingga setengah kali 24 akar 2 ketemunya 12 akar 2. Ketika TO nya sudah ketemu, kita bisa mencari jarak dari titik T ke bidang QUWS nya tadi, ketemunya adalah 12 akar 2 karena jaraknya diwakili oleh garis TO ya. Selanjutnya di gambar ketiga yang mungkin agak sedikit berbeda dengan gambar 1 dan 2 tadi. Karena apa? Gambar 1 dan 2 kan siku-sikunya langsung kelihatan ya. Oh ini kelihatannya siku-siku gitu. Kalau yang di gambar 3 ini kan agak miring-miring. Jadi kita mau cari jarak titik T ke bidang PUW ya. Coba dilihat PUW. Jadi segitiganya miring ya. Bisa nggak sih diambil garis siku-sikunya? Bisa tetap, tapi tidak langsung seperti gambar 1, 2 tadi ya. Coba diperhatikan lagi, di sini kita sisinya tetap pakai 24 cm ya. Kemudian TV-nya tadi kan diagonal sisi kubus, sehingga bisa langsung pakai konsepnya diagonal sisi, bahwa TV itu S akar 2, atau pakai Pitagoras boleh seperti ini. Temunya juga 24 akar 2. Kemudian di sini agak sedikit ada beda simbolnya ya. Jadi N, titik N itu adalah perpotongan dari garis TV dan garis UW, sehingga TN adalah setengah dari TV. Nah, kemudian setelah ketemu TN-nya itu kan setengah dari TV. Setengah kali 24 akar 2 ketemunya 12 akar 2. Nah, sekarang kita cari ini PN-nya. PN, coba diperhatikan ya. Kira-kira pakai segitiga mana ya yang gampang? Mau pakai segitiga PUW bisa untuk cari PN, atau pakai segitiga PTN juga bisa untuk cari PN. Ya. Kalau di sini Kak Ika pakainya segitiga PTN. Di mana segitiga PTN itu kita kan cari PN, PT-nya sudah ada, siku-sikunya di T ya, diingat-ingat. Jadi segitiga PTN, siku-sikunya di T, sehingga PT-nya kita sudah tahu 24 sesuai dengan sisi kubus. Kemudian TN-nya tadi sudah kita cari, yaitu 12 akar 2 ya, sehingga PN sama dengan akar dari PT kuadrat ditambah dengan TN kuadrat. Bisa dimasukkan atau disubstitusikan. 24 kuadrat ditambah 12 akar 2 kuadrat. Oh ya Kak Ika, yakin adik-adik bisa ya? Misalkan ada 12 akar 2 dikuadratkan. Jangan sampai bingung ngitung kayak gitu. Gimana sih? 12-nya dikuadratkan. Kemudian akar 2-nya dikuadratkan juga, sehingga 12 kuadrat itu 144, akar 2 kuadrat itu ketemunya 2. Sehingga 144 dikali 2 ketemunya 288. Ya, sehingga ketemu PN-nya adalah 12 akar 6. Oke. Setelah ketemu PN, kita masuk
ke menggunakan luas segitiga PTN, ya, luas segitiga PTN. Karena tadi kita tujuannya mencari jarak titik T ke bidang PUW, kemudian kita tarik segitiga siku-siku PTN, sehingga kalau di gambar yang pertama tadi ya, proyeksi titik T itu kan di M, ya, proyeksi titik T itu di M, sehingga kita lepas segitiga PTN-nya, di situ ada segitiga PTN dengan M adalah proyeksi T pada garis PN, ya. Kemudian setelah itu kita bisa pakai luas, ya, luas segitiga seperti yang kemarin di channel sebelumnya sudah dipelajari, bahwa luas segitiga PTN itu bisa pakai setengah kali kalau alasnya PT, tingginya TN. Tapi bisa juga pakai alas PN, tingginya TM. Menggunakan alas dan tinggi yang berbeda, hasil luasnya tetap sama. Coba kita masukkan ya, kita substitusikan. Luas PTN itu sama dengan luas PTN sendiri, sehingga setengah dikali PN kali TM, ya, alasnya PN, tingginya TM, sama dengan setengah kali PT dikali TN, ya. Setengahnya bisa dicoret biar tidak mengganggu perhitungan kita. Kemudian PN kali TM sama dengan PT kali TN. Dimasukkan yang tadi, PN-nya 12 akar 6, kemudian TM adalah yang kita cari. Jangan lupa nanti dicari apa TM-nya, belum ketemu karena itu yang kita cari, ya. Sama dengan 24 dikali 12 akar 2. Bisa adik-adik operasikan, ini bisa dilihat ya pengoperasiannya sampai akhirnya ketemu bahwa TM itu sama dengan 8 akar 3. Jadi hasil TM-nya 8 akar 3. Kembali lagi, TM tadi mewakili apa? TM adalah jarak titik T ke bidang PUW. Sehingga kita sudah mencari jarak titik T ke bidang PUW, menghasilkan hasilnya adalah 8 akar 3. Tidak sulit ya adik-adik. Ini ada konsep selanjutnya, mungkin bisa adik-adik cari lagi ya. Dengan cara yang sama, adik-adik itu bisa cari juga jarak titik R ke bidang PUW. Ini Kak Ika kasih clue aja bahwa jarak T tadi, T ke bidang PUW itu sepertiga dari panjang TR. Sedangkan kalau R ke bidang PUW itu adalah 2/3-nya. Sehingga kalau digabungin jadinya 1, ya. Bisa dibuktikan sendiri, bisa dicoba-coba sendiri, caranya sama persis dengan yang tadi. Oke, demikian dari Kak Ika ya adik-adik. Semoga bermanfaat materinya. Jangan lupa terus berlatih. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Cukup sekian dari Kak Ika. Salam belajar online.